Wabarakatuh, selamat sore. Alhamdulillah untuk teman-teman peternak, hari ini kita sedang berada di Bang Samsir ya, salah satu peternak ayam kampung. Beliau salah satunya adalah menetaskan telur ayam kampung yang disebut dengan proses DOC ya. Teman-teman pasti penasaran gimana prosesnya dan Bang Samsir itu seperti apa inovasi-inovasi beliau untuk penetasan ayam kampung. Kita lihat. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan Bang Samsir. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Jadi sore hari ini kita akan melihat bagaimana proses dari mulai telur sampai sortir, sampai masuk ke mesin, sampai jadi DOC. Penasaran kan? Nah, kita lihat prosesnya. Ini gimana nih Bang, awalnya ini? Ini pertama-tama kita bersihkan telurnya ya. Ya. Pertama-tama kita bersihkan telurnya, telur ayam kampung dari kandang. Dari kandang kita bersihkan ya seperti ini telurnya. Nah, ini teman-teman yang sudah di packing. Nah, ini yang sudah dibersihkan. Nah, ini telur ayam kampungnya ya. Sudah dibersihkan, sudah di packing ke sini. Lalu proses Dimasukkan ke mesin penetas. mesin penetas ya. Lalu dimasukkan di sini. Nah, ini teman-teman. Dimasukkan di sini selama 18 hari dalam sini. Nah, Ini suhunya berapa Mas? suhunya 37,5. Nah, ini suhunya nih. Ini bisa berapa hari ini, Pak? Ini 18 hari di sini. 18 hari. Di mesin ini 18 hari. 18 hari. Nah, itu setelah 18 hari kita proses teropong. Teropong. Proses teropongnya ini di sini. Di sini, jadi nanti kita bisa lihat di sini telur yang isi dan yang kosong. Kalau yang kosong nanti seperti ini semua, jadi bening, nggak ada bakal calon anak di dalamnya. Embrio Ya, kalau ada warna hitam dan merah, bercak-bercak merah, berarti ada embrio di dalamnya. Ya. Tapi kalau seperti ini semua, ini kosong. Jadi setelah dipanaskan selama 18 hari diproses Ya, di proses di teropong di sini. Jadi untuk disortir ya, nanti apakah lihat ada cikal bakal embrionya atau enggak di sini. Teman, tadi sudah melihat beberapa proses dari mulai pembersihan ayam telur. Nah, jadi telur ayam kampungnya ini dibersihkan dulu, lalu dimasukkan ke mesin oven dengan panasnya 37 derajat ya, kurang lebih selama 18 hari. Lalu tadi melakukan penyortiran, jadi teropong apakah ada embrio atau tidak. Nah, nanti berlanjut untuk melihat sampai menjadi DOC seperti apa. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi langsung dengan Bang Samsir. Beliau ini adalah salah satu entrepreneur milenial ya, jadi pengusaha muda. Aslinya beliau dari mana, lalu beliau bisa ke Ciamis itu seperti apa, kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Gimana nih Bang, ini awal dari Abang bisa berusaha menjadi pengusaha DOC ya, perjalanannya seperti apa, lalu rintangan yang sudah dihadapi itu seperti bagaimana gitu. Mungkin bisa bercerita untuk teman-teman yang ada di AKPN Jabar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samsir. Saya asli dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang. Wih, mantap. Ya. Salam Nrekang. Wako. Bugis punya. Jadi seperti yang disampaikan tadi teman kita, bahwa
Ya memang awalnya dan basic saya memang di peternakan, karena dulu saya mengambil jurusan peternakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Di awalnya dari situ, dan alhamdulillah hasil hasil skripsi juga itu sebagian besar dari persilangan ayam kampung gitu. Jadi memang basicnya dari situ, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bangun, kita membesarkan, dan kita berpikir bahwa bagaimana caranya supaya peternakan ayam kampung lokal ini bisa cepat panen, pertumbuhannya cepat ya. Jadi kita berpikir pengolahan mulai dari pakannya, terus pemilihan bibitnya dan pemilihan indukannya, itu semua kita sudah pikirkan, sudah kita seleksi. Alhamdulillah sudah bisa berjalan sampai saat ini gitu. Jadi abang bisa bertemu dengan Pak Andi itu kronologisnya seperti apa bang itu waktu itu? Ya, awal mulanya saya bertemu dengan Pak Andi itu karena kita dipertemukan di dunia peternakan. Ya. Awal mulanya saya bertemu dulu itu di Buniseri, di Cipaku, Citanjung. Ya, awal mulanya di situ, dan kita berbicara tentang masalah peternakan ayam, terus peternakan kambing, sapi, segala macam. Kita bahas di situ, dan alhamdulillah dari pembicaraan itu kita begitu akrab, dan berlanjut kita jalan-jalan, kita ke Malang, melakukan riset, jadi mencari ilmu lah ya, cari ilmu ke Malang, tujuannya juga untuk pendirian AKPPN. AKPPN ini, jadi awal mula AKPPN ini Pak Andi dan saya bersama ke Malang sama teman-teman semua untuk legalitas AKPPN, membahas semua itu. Dan salah satu pendiri AKPPN ya itu Pak Andi dan dosen Universitas Universitas Brawijaya Malang. Nah, itu salah satu pendiri AKPPN. Nah, singkat cerita, saya bersama Pak Andi itu sudah banyak hal lah yang sudah kita lewati, kita kerjakan, mulai dari nyari bahan pakan ayam kampung, dari Cikijing, terus ke Subang. Itu banyak hal yang kita lewati bersama Pak Andi itu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita bisa kolaborasi di AKPPN ini, dan mudah-mudahan sekarang dan berikutnya insya Allah AKPPN akan menjadi
eh, percontohan baik dari segi perikanan, peternakan, terus pertanian ya. Mudah-mudahan dari grup ini muncul orang-orang hebat yang bisa mengendarai di bidang masing-masing ya, di bidang peternakan, perikanan dan pertanian ya. Jadi memang Pak Andi selaku ketua AKPPN sudah lama dengan saya dan pernah juga bareng-bareng menimba ilmu ke Jogja, bertemu dengan Profesor Winarno selaku ahli di bidang di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ya, khususnya di manajemen pemeliharaan ayam kampung dan ayam petelur ya. Itu Pak Prof Winarno luar biasa juga. Nah, di Jogja kita menimba ilmu, berbincang-bincang bersama Pak Winarno dan alhamdulillah bisa ilmunya bisa ditransfer ke kami semua, ke Pak Andi, ke saya, dan bisa disosialisasikan terutama di Kabupaten Ciamis ini. Itu salah satu cerita ya, kronologis awal berdirinya AKPPN Jawa Barat. Itu salah satunya pelopor kita nih, Bang Samsir dengan Pak Ketua Pak Andi Siswanto. Jadi perjalanannya memang luar biasa, sampai tadi beli pakan ke Cikijing ya. Wah, luar biasa, ke Jogja bareng, terus sampai ke Malang tadi bertemu dengan Profesor Winarno, ketemu dengan orang-orang hebat di sana ya. Alhamdulillah berdirilah Among Karsa, peternak pembudidaya nasional wilayah Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya, untuk Bang Samsir, hal apa nih yang sampai saat ini terkenang dengan perjalanan Pak Andi Siswanto, dan menurut Bang Samsir ini seorang Pak Andi itu seperti apa gitu? Ya, mengenai sosok Pak Andi, kalau saya nilai dia orangnya luar biasa, pekerja keras dan memikirkan lingkungan sekitarnya. Terbukti dengan adanya AKPPN ini salah satu wadah mulai dari perikanan, peternakan dan pertanian, itu tergabung menjadi satu di dalam AKPPN ini. Itu salah satu pelopor itu. Pak Andi ini cukup luar biasa karena pekerjaan sehari-harinya sebenarnya dia beliau ini ASN, tapi karena tekad dan niat dan kerja kerasnya sehingga sampai saat ini secara khusus di Kabupaten Ciamis ini alhamdulillah pertanian, peternakan dan perikanan sudah mulai dilirik secara lokal di Ciamis maupun di Jawa Barat dan insya Allah se-Indonesia. Amin. Jadi itulah sosok beliau. Beliau pekerja keras, ulet dan
lingkungan ya. peduli lingkungan dan ya intinya luar biasa sebagai seorang ASN yang mau memikirkan lingkungan sekitarnya. Hal apa nih yang sampai tidak lupa dengan Pak Andi dalam perjalanan ke Jogja, ke Malang tadi? Apa ya? Hal yang tidak bisa dilupakan bersama Pak Andi itu perjalanan mencari ilmu lah ya. Perjalanan mencari ilmu ke Jawa Tengah dan Malang ya. Kita dipertemukan dengan hal-hal yang ya memang harusnya kita ikhlas untuk menjalani semua itu karena untuk kepentingan untuk kepentingan masyarakat Ciamis dan Jawa Barat secara khususnya. Hal yang tidak bisa saya lupakan dari Pak Andi ini orang selaku ASN orangnya sederhana kita berangkat ke Jogja dengan keterbatasan dan pekerjaan yang ditinggalkan begitu banyak, tapi kita ngotot untuk bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke Jogja, bisa mencari ilmu di sana dan bisa ke Malang untuk mencari ilmu juga. Jadi intinya kita bersama Pak Andi tidur tidur dengan seadanya lah, istirahat dengan seadanya. Itu semua kita nikmati karena itu tadi niatnya sudah bulat bahwa kita harus menjadi sebagai agen perubahan. Mantap. Ya, itu. Jadi dari tadi tidur seadanya itu seperti apa itu? Jadi maksudnya gini, kita istirahat di di stasiun. Pernah tidur di stasiun ya? Ya, pernah tidur di stasiun di depan musala, istirahat sampai menunggu pagi sehingga kita bisa melanjutkan untuk ke tempat acara ya, ke tempat acara. Nah, ini mungkin salah satu produknya dari Pak Andi. Ya. Mikrobio ternak. Ini alhamdulillah salah satu produk beliau, produk Pak Andi, bioternak untuk pedaging, dan ada lagi banyak produk-produk beliau yang sudah ada di markas AKPPN Ciamis. Ada untuk ternak untuk pedaging, ada untuk petelur, ada untuk ikan dan antivirus. Ya, ada semua lengkap di sana. Jadi tinggal bagaimana caranya supaya kita memanfaatkan semua dan bagaimana caranya kita berkolaborasi bersama. Ya. Sesuai dengan visi misi Jawa Barat, Jabar juara lahir batin, inovatif dan kolaboratif ya, gitu ya Bang ya. Nah, jadi harapan dari Bang Samsir untuk rekan-rekan milenial khususnya yang ada di Jawa Barat, bahwa memang potensi-potensi yang ada di Jawa Barat salah satunya adalah potensi pertanian, peternakan, perikanan ya. Jadi barangkali ada teman-teman kaum milenial yang ingin belajar bagaimana caranya untuk menetaskan telur ayam kampung, pembesaran telur ayam kampung, pasarnya seperti apa,
bisa datang ke sekretariatnya ya, ke sini ya, ke Bang Samsir. Jadi untuk bertanya bagaimana nih kita sebagai kaum milenial ingin memulai wirausaha khususnya di bidang peternakan ayam kampung. Nah ini dengan senior kita Bang Samsir, Bugis punya. Nah, mantap. Jadi demikian untuk rekan-rekan, teman-teman semua, para senior, mohon izin nanti ke depan kita lihat proses bagaimana sampai jadi DOC ya. Pokoknya to be continue. Pasti penasaran. Mantap, pokoknya sukses selalu untuk Bang Samsir dan rekan-rekan di Cijengjing di sini ya. Salam untuk semuanya, salam hormat. Terima kasih Bang Samsir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.